Hai semua, aku Amalia. Di video ini aku akan berbagi pengalaman membuka toko baru di Shopee untuk pertama kalinya. Sebagai pemula yang belum punya pengalaman apa-apa, dari tanggal 6 Juni 2020 pertama kalinya aku bikin toko, sampai 6 Juli 2020 omset yang didapatkan 8.700.000 dengan total penjualan sekitar 10 juta rupiah. Omset ini didapatkan di bulan pertama toko berdiri atau dalam waktu 1 bulan. Oke, kita mulai ya. Pertama, aku menentukan mau jualan apa. Dengan pertimbangan, satu, aku bertanya kepada diri sendiri. Produk apa sih yang aku suka? Produk apa yang aku beneran pakai? Analogi mudahnya, kan susah juga ya kalau mau jualan makanan tapi nggak suka masak. Dan ternyata aku tuh suka banget dekorasi rumah. Nah, yang kedua, aku riset kecil-kecilan dengan search kata kunci produk yang mau dijual di Shopee. Aku lihat-lihat nih toko-toko yang sudah lebih dulu menjual produk yang sama. Gimana sih penjualannya, bagus atau enggak, atau ada prospek ke depannya gimana nih? Nah, waktu itu aku naif sih, jadi aku lihat toko yang udah sukses banget, followernya udah ribuan, lalu aku percaya diri banget. Wah, bisa nih kayak dia. Akhirnya langsung modal nekat, oke, kita buka toko sekarang. Tapi emang sih harus nekat, harus berani mengambil langkah pertama, istilahnya jalan aja dulu. Ya, tapi jalannya juga pakai persiapan ya. Pertimbangan aku selanjutnya mengenai produk yang mau dijual ini adalah produknya harus sudah punya pasar, sudah dikenal. Jadi harapanku nanti mungkin jualannya akan lebih mudah ketimbang jualin produk sendiri. Urusan nanti mau upscale, jualin produk sendiri itu mungkin bisa lebih mudah kalau udah terbangun dulu nih tokonya. Kemudian aku juga nggak mungkin stok barang di rumah karena ya memang nggak ada tempatnya juga sih. Setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba membuka jasa titip IKEA. Iya teman-teman, jadi toko aku menawarkan just tip produk IKEA. Sekarang fokusnya hanya di IKEA. Kenapa just tip? Ya sejujurnya sih yang udah aku sebutin tadi, yaitu aku naif dan aku tergiur kesuksesan just tip sebelumnya. Aku cuma lihat kesuksesannya aja. Wow, bisa menjual ribuan produk dalam 1 bulan. Tapi aku nggak tahu, atau lebih tepatnya belum tahu, kerja keras di belakang layar dunia perjastipan. Belum nyebur gitu kan. Nah, pertimbangan yang lainnya adalah karena memang lokasi tempat tinggal yang memang deket banget dengan toko IKEA Sentul. Yah, jadi ketahuan deh rumahku di mana. Hai anak Bogor dan sekitarnya. Setelah aku tahu nih produk apa yang mau aku jual, yaitu just tip IKEA, kedua, aku bikin akun baru di Shopee. Kapan-kapan aku bikinin videonya ya, step by step membuat akun baru di Shopee. Tapi sekarang kita kembali lagi ke pengalaman aku membuka toko baru di Shopee. Nah, setelah punya akun, isi data diri sampai lengkap, selanjutnya mulai mengisi profil toko sampai upload item atau barang yang akan dijual. Aku pikirin banget nih dari username, profil picture, bio, ini semua harus kelihatan profesional. Karena kita kan jualan, bukan sosial media pribadi. Nah, untuk logo toko yang aku pakai di profil picture toko aku ini, aku bikinnya di aplikasi Canva. Gampang banget pakai HP, ada website-nya juga, bisa pakai versi di desktop. Dan yang nggak bisa desain kayak aku terbantu banget. Nah, untuk foto produk, keuntungan lainnya kalau jualin barang orang, istilahnya baik itu sistem dropship atau resell atau seperti aku jasa titip, kita nggak usah pusing-pusing mikirin foto produk, deskripsi, sampai spesifikasi barang kayak berat, panjang, tinggi, karena ini penting banget untuk perkiraan hitungan ongkir nanti ya. Karena semuanya udah ada, jadi nggak usah foto produk dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk toko aku tinggal ambil di web IKEA atau di aplikasinya, udah lengkap dengan semua deskripsi dan spesifikasinya. Kalau upload barang dilakukan di seller centernya Shopee. Nanti aku bikinin video tentang seller centernya Shopee ini ya, step by step upload barang dan lain-lain biar fokus. Oke, tokonya udah cakep, semua udah lengkap, bio, foto produk, dan lain-lain. Waktunya jualan. Aku langsung pecah telur di hari pertama buka toko. Alhamdulillah ya, bersyukur banget karena awalnya terus terang gak ada ekspektasi secepat itu pecah telurnya.
Sebagai pengguna setia Shopee, aku tuh sebenarnya udah punya akun, umurnya udah 3-4 tahunan, tapi akun pembeli dengan username nama aku sendiri. Nah, username kan nggak bisa diganti-ganti nih, yang bisa diganti hanya nama. Karena menurut aku username nama aku sendiri itu kurang cocok, kurang profesional gitu untuk nama toko yang mau aku bikin, akhirnya aku bikin akun baru. Nah, selain username, aku juga mikir begini nih. Pengalaman aku sebagai pembeli, aku juga kadang lihat umur toko. Tahu kan ya kalau di Shopee itu kelihatan penilaian, performa chat, produk, sama sejak kapan bergabungnya. Aku nggak tahu sih kalau teman-teman yang lain gimana, tapi aku suka ngeliatin tuh umur tokonya berapa lama. Misalnya kalau aku bikin toko pakai akun lama aku, kayaknya kayak nggak profesional aja. 4 tahun tapi penilaiannya 0 gitu. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, bergabungnya 4 minggu tapi udah adalah 65 penilaian. Meskipun ini juga sebenarnya penjualannya lebih banyak, tapi nggak semua customer memberi penilaian. Dan untuk aku juga nih, masa bergabung itu bisa dijadikan semacam bahasa marketing atau kata-kata promosi. Seperti di contohnya nih, di bio toko aku tulis, kami toko baru dengan semangat yang tinggi, harga bersaing, dan pelayanan ramah. Nah, kalau di bio bergabungnya udah 4 tahun, ya nggak bisa juga ya ngaku-ngaku tokonya baru. Walaupun ya memang baru jualan, 4 tahun itu hanya sebagai pembeli. Tapi kan nggak mungkin juga kita jelasin satu-satu, toko aku baru nih, walaupun akun aku lama, panjang ceritanya, ya kan? Begitu kira-kira pandangan aku mengenai kenapa akhirnya aku bikin akun baru. Teman-teman yang punya pandangan berbeda, mungkin bisa sharing-sharing juga di kolom komentar. Oke, setelah ngurusin akun nih, cara yang aku pakai, pertama aku banting harga. Fee just tip yang aku ambil nggak banyak, asal modal operasionalnya udah ketutup, kayak modal buat packing, bubble wrap, duct tape, karton, dan lain-lain, juga bensin dan uang parkir. Ya asal ada uang lelah walaupun sedikit, asal nggak rugi juga ya, karena namanya juga dagang, maunya untung. Karena ya juga memang toko baru banget dari follower 0, jadi strateginya memang harus dari harga dulu. Kalau calon customer search pakai filter terlaris, udah pasti toko aku nggak bakalan muncul. Jadi mau nggak mau bermainnya di harga termurah. Lalu yang menurut pengalaman aku efektif juga nih mecahin telur orderan pertama, aku share di sosmed aku pribadi ke temen aku sendiri. Ini aku share screenshot Instagram story aku tanggal 6 Juni 2020. Alhamdulillah lagi kebantu banget dari orderan beberapa teman sendiri. Makasih teman-teman. Oke, selanjutnya yang aku lakukan adalah pakai fitur naikkan produk. Ini dari Shopee, gratis, bukan iklan berbayar. Jadi ngebantu banget terutama untuk aku yang toko baru dengan profit kecil. Di sini sudah ada penjelasannya. Jadi kuncinya di sini nih, kita bisa naikkan 5 produk sekaligus selama 4 jam. Jadi kalau kita sudah naikkan 5 produk harus nunggu lagi selama 4 jam. Nah, kalau aku nggak langsung naikkan 5 produk. Jadi mungkin aku naikkan 2 produk dulu, 2 jam lagi aku naikkan 2 produk lagi, 2 jam lagi aku masih ada slot naikkan produk, dan seterusnya. Kenapa? Supaya setiap jam ada produk dari toko aku yang ada di daftar urutan teratas produk terbaru. Jadi kemungkinan dilihat calon customer juga bisa lebih banyak daripada kalau aku naikkan sekaligus. Misalnya pagi-pagi aku naikkan produk jam dinding nih, ternyata calon customer baru search jam dinding pas siang-siangnya. Jadinya produk nggak kelihatan di daftar teratas deh. Gitu kira-kira teman-teman, semoga bisa sampai ya maksudnya. Nah, cara lainnya yang aku pakai untuk promosi toko aku adalah aku lihat daftar follower toko sejenis yang udah sukses tentunya, yang followernya udah puluhan ribu. Lalu aku follow deh satu-satu, random aja. Batas maksimal following di Shopee setiap hari itu adalah 100. Jadi tiap hari aku follow 100 user. Ini semacam kayak bertamu, ngetok pintu, atau berkenalan. Hey, ada toko ini loh, mampir yuk. Kalau mereka lihat notifikasinya, mungkin adalah 1-2 yang penasaran toko apa nih. Terus klik profil toko aku deh. Ya memang cuma 1-2 dari 100, tapi udah alhamdulillah, namanya juga usaha. Aku juga bikinin akun Instagram untuk toko aku, bisa dicek di sini. Jadi kalau tiap aku mau update promo, bisa di akun toko, jadi nggak ganggu medsos pribadi. Karena kalau tiap saat jualan di akun pribadi juga selain karena nggak enak sama temen-temen, jualan melulu, jangka
jangkauan calon pembeli baru juga terbatas karena yang lihat ya teman-teman sendiri lagi, dia lagi. Nah, kalau untuk Just Tip, promonya yang lumayan mendatangkan pembeli itu adalah info pas sebelum mau belanja ke IKEA-nya. Kayak gini nih, biasanya calon pembeli lebih tertarik kalau langsung dikirim, jadi nggak perlu nunggu lama. Ini juga bikinnya pakai Canva loh. Oke, segitu dulu video aku, udah panjang banget. Nanti mungkin aku bikin video-video lain dengan fokus yang berbeda seputar belajar dagang ini. Sekali lagi aku juga masih belajar dan sekedar sharing. Semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Kalau yang mau sharing-sharing pengalamannya juga silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa kembali lagi ya.